Halo, apa kabar? Kita berjumpa lagi di Jurnal Barata. Konflik antara Tiongkok dan Filipina, terutama terkait dengan klaim teritorial di Laut Tiongkok Selatan, sudah berlangsung cukup lama dan melibatkan berbagai faktor geopolitik. Salah satu titik awal dari ketegangan itu adalah sengketa di Scarborough Shoal atau yang dikenal juga sebagai Penatak Shoal. Pada tahun 2012, kapal-kapal Tiongkok dan Filipina pernah terlibat dalam sebuah insiden di area ini yang menyebabkan adanya ketegangan yang meningkat. Filipina mengklaim wilayah ini sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif mereka. Sementara menurut Tiongkok, Laut Tiongkok Selatan sebagai bagian dari kedaulatan mereka. Nah, konflik ini pada akhirnya membuat Filipina menggugat Tiongkok di pengadilan tetap arbitrase di Den Haag, Belanda pada tahun 2013. Hasilnya pada tahun 2016, pengadilan mendukung hak Filipina atas beberapa area di Laut Tiongkok Selatan. Yang menjadi menarik adalah berlindung pada keputusan tersebut, Filipina akhirnya semakin berani menentang Tiongkok dengan melakukan berbagai aktivitas di wilayah kedaulatan Tiongkok. Ditambah adanya dukungan militer dari Amerika Serikat yang selalu membenarkan tindakan Filipina di Laut Tiongkok Selatan, sehingga Filipina semakin merasa kuat di area konflik tersebut. Nah, lantas apakah langkah yang dilakukan oleh Filipina di Laut Tiongkok Selatan ini sudah benar, dan apakah keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Internasional di tahun 2016 itu juga sudah final? Mari kita coba ulas dalam episode Jurnal Barata kali ini. Jurnal Barata. Pemirsa, lembaga-lembaga Tiongkok pada Juli lalu sudah merilis sebuah laporan yang menguraikan adanya kekeliruan putusan arbitrase Laut Tiongkok Selatan dan kerusakan yang ditimbulkannya terhadap aturan hukum internasional. Laporan ini dirilis oleh Pusat Kerjasama Maritim dan Tata Kelola Kelautan Huayang, Institut Nasional untuk Studi Laut Tiongkok Selatan, dan Masyarakat Hukum Internasional Tiongkok. Laporan tersebut mengkritik ketidakadilan pengadilan Den Haag dan ketidakabsahan klaim Filipina di Laut Tiongkok Selatan. Laporan ini berpendapat bahwa keputusan yang dikeluarkan pada 12 Juli 2016 itu hanya semakin memperumit masalah tanpa menawarkan solusi yang layak. Dan laporan itu kembali menegaskan posisi Tiongkok yang dalam tanda kutip tidak menerima, tidak berpartisipasi dan tidak mengakui keputusan tersebut, dan menolak klaim atau tindakan apapun yang didasarkan pada keputusan tersebut. Laporan ini juga mengutuk pemujaan terhadap keputusan tersebut oleh kekuatan-kekuatan eksternal tertentu dan menuduh mereka mencoba untuk memprovokasi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan dan menciptakan adanya perselisihan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN. Para ahli mengatakan bahwa putusan arbitrase tersebut telah menjadi pengacau bagi perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan dan perusak hubungan bilateral antara Tiongkok dan pihak-pihak terkait. Menurut mereka, terlepas dari upaya-upaya ambisius dan perhatian yang meningkat seputar masalah ini, kemungkinan besar upaya-upaya ini pada akhirnya akan terbukti sia-sia. Lantas, apa
dasar yang menyebutkan bahwa klaim Filipina itu ilegal? Kita tahu sejak tahun lalu Filipina sudah berulang kali memprovokasi dan mengganggu perdamaian di Laut Tiongkok Selatan dengan meletakkan sebuah kapal militer bobrok yang sudah berlabuh secara ilegal di Pulau Karang Ren A Chiao di Nansa Chuntao selama lebih dari 20 tahun. Ren A Chiao sendiri merupakan bagian integral dari Nansa Chuntao Tiongkok, dan Tiongkok memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas Nansa Chuntao, termasuk Ren A Chiao dan perairan yang berdekatan. Hal ini didasarkan pada sejarah dan hukum. Nah, Ren A Chiao sendiri bukanlah terra nullius atau wilayah Filipina. Juga tidak berada di dalam zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Filipina. Itu karena batas-batas teritorial Filipina telah ditetapkan oleh serangkaian perjanjian internasional, dan Nansa Chuntao termasuk Ren A Chiao berada di luar cakupan ini. Laporan tadi juga menyebutkan bahwasanya cakupan teritorial Filipina sudah ditentukan oleh serangkaian perjanjian internasional. Menurut laporan tersebut, Amerika Serikat yang menjadi administrator Filipina selama era kolonial jelas menyadari fakta-fakta ini. Seorang sarjana hukum internasional asal Irlandia dan penulis Sejarah dan Kedaulatan Kepulauan Laut Tiongkok Selatan, Anthony Carty, mengatakan Filipina tidak memiliki hak untuk mengklaim kedaulatan atas Laut Tiongkok Selatan. Anthony juga mengerti mengapa dan bagaimana Filipina bisa mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan. Lantaran arsip-arsip dari Prancis, Inggris, Tiongkok, dan Amerika Serikat serta Jepang semuanya sepakat bahwa Filipina tidak memiliki klaim teritorial. Makanya pakar hukum internasional ini menyebut apa yang disebut sebagai arbitrase Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2016 itu sebagai penggunaan hukum internasional yang kacau dan manipulatif, kasus standar ganda, dan tipuan hukum. Nah, lalu siapa yang sebenarnya mengubah status quo Ren A Chiao ini? Begini kisahnya. Ren A Chiao sebenarnya merupakan sebuah pulau karang yang tidak berpenghuni di Nansa Chuntao di Laut Tiongkok Selatan. Dan inilah kondisi sebenarnya Ren A Chiao. Pasal kelima dari Deklarasi Perilaku para pihak di Laut Tiongkok Selatan yang ditandatangani oleh Tiongkok dan negara-negara ASEAN termasuk Filipina dengan jelas menetapkan bahwa para pihak harus menahan diri dari tindakan menghuni pulau-pulau karang yang saat ini tidak berpenghuni, terumbu karang, beting, gosong, pulau-pulau kecil, dan fitur-fitur lainnya. Namun yang terjadi adalah Filipina justru secara ilegal mendaratkan sebuah kapal perang di Ren A Chiao pada 9 Mei 1999 dan Tiongkok segera mengajukan protes keras. Filipina telah berulang kali berjanji untuk menarik kapal perang tersebut dan menyatakan bahwa Filipina tidak akan menjadi negara pertama yang melanggar deklarasi perilaku para pihak di Laut Tiongkok Selatan. Akan tetapi setelah 25 tahun Filipina masih belum menarik kapal tersebut. Dan terlepas dari komitmen Filipina untuk tidak memperkuat kapal perang tersebut, namun Filipina sudah berulang kali melanggar komitmennya kepada Tiongkok dan terus mengirim kapal pemerintah untuk secara paksa memasuki Pulau Karang Ren A Chiao. Mereka mengangkut pasokan bahan makanan untuk tentara yang menjaga kapal perang tersebut beberapa kali. Bahkan berusaha mengangkut bahan bangunan untuk perbaikan dan penguatan kapal perang untuk mencapai pendudukan permanen di Ren A Chiao.
Ini adalah akar penyebab ketegangan. Inilah alasan mengapa resolusi arbitrase tidak dapat diterima. Hal ini juga dikuatkan oleh laporan tadi yang menekankan bahwa pengadilan arbitrase tidak memiliki yurisdiksi atas klaim yang dibuat oleh Filipina karena melibatkan penanganan masalah kedaulatan teritorial dan batas maritim. Itu karena hal tersebut tidak termasuk dalam penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS yang menjadi dasar utama dari resolusi tersebut. Ditambah lagi, hal ini juga telah dikecualikan dari proses arbitrase oleh Tiongkok. Makanya laporan tersebut mengungkapkan bahwa hak-hak bersejarah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan telah lama ditetapkan di bawah peraturan hukum internasional yang berlaku. Hal itu sekaligus menanggapi pengadilan Den Haag yang menolak klaim Tiongkok dengan alasan bahwa 9 garis putus-putus bertentangan dengan UNCLOS. Laporan tersebut juga mempertanyakan latar belakang politik keanggotaan Mahkamah pada tahun 2016 yang mana kita tahu dalam arbitrase Laut Tiongkok Selatan itu 5 arbiter berasal dari Jerman, Polandia, Prancis, Belanda, dan Ghana. Sementara yang berasal dari Asia tidak ada. Itulah sebabnya konstitusi ini menghasilkan pengadilan yang tidak banyak mempertimbangkan budaya, tradisi diplomatik, dan hukum Asia, serta faktor-faktor regional lainnya yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Makanya, KRT meragukan para hakim yang ditunjuk oleh negara-negara ini mungkin tidak secara sadar menjadi bias. Namun, tak pelak lagi mereka juga diwarnai oleh negara asal mereka. Karena itulah, KRT tidak percaya peradilan internasional berperilaku objektif. Inilah mungkin yang juga menjadi salah satu alasan Tiongkok tidak menerima keputusan tersebut. Karena jika Tiongkok mengikuti keputusan yang tidak adil seperti itu, ini tentu bisa menjadi bencana bagi hukum internasional. Makanya Filipina yang mungkin merasa belum mendapatkan banyak keuntungan dalam klaim kedaulatannya dan keterlibatannya dengan penjaga pantai Tiongkok mulai mempertimbangkan untuk melakukan arbitrase internasional kedua melawan Tiongkok atas tantangan lingkungan. Peng Nian, Direktur Pusat Penelitian Hong Kong untuk Studi Asia, mengatakan meluncurkan arbitrase baru melawan Tiongkok dalam isu lingkungan adalah arah baru dari perang kognitif Filipina melawan Tiongkok. Salah satu upaya terbarunya adalah melabeli Tiongkok sebagai perusak lingkungan. Namun upaya Filipina ini pasti akan gagal. Oleh karena itu, jalan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan kembali ke jalur yang benar, yaitu menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi, menjembatani kesenjangan melalui kerjasama, dan mengelola krisis melalui pembuatan peraturan. Demikian Jurnal Barata kali ini. Saya Iksan Prawira, terima kasih.